Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat datang di pembelajaran ini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam pengantar ekonomi mikro, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Nah, salah satu bentuk pasar yang ideal sering dijadikan acuan dalam teori ekonomi adalah pasar persaingan sempurna. Pasar yang ditandai dengan banyaknya penjual dan pembeli dengan produk yang sama. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pasar persaingan sempurna, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Saya atas nama Mary Krisma dengan NIM 246020014, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar, dari kelas akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, video ini saya buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pembahasan yang pertama ialah konsep dasar pasar. Nah, di dalam konsep dasar pasar ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama ialah pengertian pasar dalam ilmu ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pasar tidak selalu merujuk pada tempat fisik seperti pasar tradisional. Nah, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, salah satu bentuk pasar yang ideal dan sering dijadikan acuan dalam teori ekonomi adalah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar ini ditandai dengan banyaknya penjual dan pembeli dengan produk yang sama, yang diperjualbelikan bersifat homogen serta tidak adanya hambatan keluar dan masuk pasar. Selain itu, baik penjual ataupun pembeli memiliki informasi yang sempurna mengenai kondisi pasar. Pasar dapat juga diartikan sebagai interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran supply untuk suatu barang dan jasa. Nah, pasar berperan penting dalam distribusi, penentuan harga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, pemahaman tentang pasar membantu kita memahami cara kerja ekonomi di kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang kedua ialah klarifikasi bentuk-bentuk pasar. Nah, bentuk-bentuk pasar dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ialah struktur pasar. Nah, pasar persaingan sempurna ialah memiliki struktur yang memiliki banyak penjual dan pembeli. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu seperti pasar monopoli, ialah satu penjual menguasai pasar. Juga pasar oligopoli, yaitu beberapa penjual menguasai pasar, dan persaingan monopolistik atau banyak penjual tetapi produk terdiferensiasi. Nah, bentuk yang kedua ialah bentuk transaksi. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, bentuk transaksi yang pertama ialah pasar konkret atau nyata. Nah, penjual dan pembeli bertemu langsung, contohnya pasar tradisional, supermarket, Indomaret, dan lainnya. Yang kedua ialah pasar abstrak atau tidak nyata, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, contohnya toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan Alfagif, dan semacamnya. Yang bentuk yang ketiga ialah luas jangkauan. Nah, pasar lokal adalah wilayah tertentu, misalnya pasar di kecamatan. Pasar yang kedua ialah pasar nasional atau seluruh wilayah suatu negara. Yang ketiga ialah pasar internasional, melibatkan banyak negara. Poin yang ketiga ialah perbandingan singkat dengan bentuk lain, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, berikut adalah perbandingan singkat antara keempat bentuk pasar tersebut. Nah, pasar persaingan sempurna ialah pasar dengan banyak penjual dan pembeli, barang itu berseragam dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, jumlah perusahaannya itu banyak, produknya itu homogen atau identik. Kekuatan harganya itu ialah tidak ada perusahaan yang dapat memengaruhi harga dalam pasar.
Contohnya ialah pasar sayuran di mana banyak petani menjual produk yang sama. Ciri khasnya yaitu efisiensinya tinggi, harga rendah, dan konsumen memiliki banyak pilihan. Yang kedua ialah pasar monopoli. Jumlah perusahaannya itu cuma satu, produknya unik, tidak ada penggantinya. Kekuatan harganya ialah perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga. Contohnya perusahaan utilitas seperti PLN sebelum adanya pesaing. Ciri khasnya itu seperti harga tinggi, pilihan konsumen terbatas, dan potensi inefisiensi. Pasar yang ketiga ialah pasar oligopoli. Jumlah perusahaannya itu beberapa, didomisili oleh segelintir perusahaan. Produknya itu homogen atau terdiferensiasi. Kekuatan harganya ialah perusahaan saling memengaruhi harga dan keputusan. Contohnya yaitu industri telekomunikasi dan industri otomotif. Ciri khasnya itu seperti persaingannya sangat ketat, harga bisa tinggi, perusahaan saling bergantung satu sama lain. Pasar yang keempat ialah pasar monopolistik. Jumlah perusahaannya itu banyak, produknya terdiferensiasi, mirip tapi berbeda. Kekuatan harganya yaitu perusahaan memiliki sedikit pengaruh terhadap harga. Contohnya industri makanan cepat saji, industri pakaian. Ciri khasnya yaitu persaingan non harga, misalnya iklan. Harga relatif lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Pembahasan yang kedua ialah pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Di dalam pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama ialah definisi pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ialah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, dan tidak ada satupun pihak yang dapat mengaruhi harga pasar. Nah, harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, kelebihan dari pasar persaingan sempurna ialah harga yang efisien, alokasi sumber daya yang efisien, serta inovasi. Dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna ialah homogenitas produk dan tidak ada diferensiasi produk. Poin yang kedua ialah ciri-ciri atau karakteristik utama dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa karakteristik utama, diantaranya banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual bersifat homogen atau serupa, informasi pasar itu sempurna, tidak ada hambatan keluar masuk pasar penjual maupun pembeli, harga sebagai penentu atau price taker, dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, pembahasan yang ketiga ialah mekanisme penentuan harga dan output. Dalam mekanisme penentuan harga dan output ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ialah perilaku produsen dan konsumen. Nah, perilaku produsen dan konsumen ini adalah dua aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang saling berkaitan. Nah, konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa, sedangkan produsen ialah pihak yang menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa tersebut yang akan digunakan oleh konsumen. Nah, pemahaman tentang perilaku keduanya penting untuk memahami dinamika pasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen tersebut mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah harga. Nah, harga ini konsumen cenderung mencari harga yang paling sesuai dengan kualitas anggaran mereka. Jika harga suatu barang naik, permintaan cenderung akan menurun. Nah, yang berikut faktornya ialah kualitas. Nah, konsumen mencari produk yang kualitasnya itu baik dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Faktor yang ketiga ialah faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor-faktor seperti iklan, tren, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang berikut saya akan membahas tentang perilaku produsen.
Nah, perilaku produsen ini berkaitan dengan bagaimana produsen membuat keputusan tentang produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku produsen antara lain yang pertama biaya produksi. Nah, produsen berusaha untuk minimalkan biaya produksi agar dapat menawarkan harga yang kompetitif. Yang faktor yang kedua ialah teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara produsen memproduksi barang dan jasa, termasuk efisiensi dan kualitas. Faktor yang ketiga juga ialah faktor eksternal. Nah, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan persaingan pasar juga dapat mempengaruhi keputusan produsen. Poin yang kedua ialah keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, pada rumusnya ialah QD sama dengan Q. Nah, pada titik ini tidak ada kelebihan tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Pasar berada dalam keadaan stabil. Poin yang ketiga ialah penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, dan perusahaan bertindak sebagai pengambil harga. Nah, artinya perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar dan harus menerima harga yang berlaku. Harga keseimbangan terjadi pada titik di mana kurva permintaan dan penawaran itu berpotongan. Contohnya, sektor pertanian di mana banyak petani menjual produk yang serupa, misalnya padi. Sering dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna. Nah, harga padi ditentukan oleh kekuatan pasar secara keseluruhan dan petani individu tidak dapat mempengaruhi harga tersebut. Yang keempat ialah kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Nah, kurva permintaan ini ialah garisnya itu mendatar atau horizontal karena harga pasar itu tetap untuk setiap perusahaan. Nah, artinya perusahaan bisa menjual berapapun jumlah barang dengan harga yang sama. Yang berikut ialah kurva penawaran. Kurva penawaran ini ialah bercorak naik dari kiri ke kanan, menunjukkan makin tinggi harga, makin banyak barang yang ditawarkan. Yang ketiga ialah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terjadi pada saat permintaan dengan penawaran menentukan harga dan jumlah keseimbangannya. Pembahasan yang keempat ialah keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan. Nah, efisiensi alokatif dan produktif. Efisiensi alokatif ialah terjadi saat barang atau jasa diproduksi dengan biaya serendah mungkin, yaitu pada biaya rata-rata terendah atau AC minimum. Kelebihannya ialah menghemat sumber daya, menurunkan harga produksi, meningkatkan daya saing produsen, memberi harga lebih murah bagi konsumen. Nah, efisiensi produktif ialah terjadi saat barang diproduksi sesuai kebutuhan masyarakat, yaitu pada saat harga biaya marginal. Kelebihannya ia sumber daya digunakan untuk barang yang paling dibutuhkan, tidak ada pemborosan atau kekurangan barang, dan kepuasan masyarakat itu maksimal. Yang kedua ialah kelemahan atau ketidaksesuaian dengan kenyataan di dunia nyata. Yang pertama ialah asumsi tidak realistis. Teori sangat mengasumsikan informasi sempurna, rasionalitas penuh, atau pasar persaingan sempurna seperti dalam teori. Yang kedua ialah adanya campur tangan pemerintah. Teori pasar tidak memperhitungkan pajak, subsidi, regulasi, padahal ini umum terjadi. Yang ketiga ialah dominasi pelaku besar. Nah, banyak pasar didominasi monopoli atau oligopoli,
bukan pasar persaingan sempurna seperti dalam teori. Yang keempat ialah perilaku tidak rasional. Perilaku tidak rasional ini teorinya menganggap semua pelaku ekonomi bertindak logis untuk laba atau maksimalisasi utilitas, tetapi di dunia nyata banyak keputusan dipengaruhi emosi, kebiasaan atau tekanan sosial. Yang kelima ialah distribusi tidak merata. Nah, teori efisiensi tidak selalu menghasilkan keadilan. Di dunia nyata, kesenjangan pendapatan tetap terjadi. Yang ketiga poinnya yaitu analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Yang pertama ialah saya akan membahas kesejahteraan konsumen atau konsumen surplus. Nah, di mana selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya dibayar, maknanya adalah menunjukkan keuntungan atau kepuasan lebih yang diterima oleh konsumen. Contohnya ialah konsumen bersedia membayar harga 20.000 tetapi harga pasar yang sebenarnya adalah 15.000 dikurangi dengan surplus ialah harganya itu 5.000. Kesejahteraan yang kedua ialah kesejahteraan produsen atau produsen surplus, di mana selisih antara pasar yang diterima produsen dengan biaya minimum yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, maknanya di sini ialah menunjukkan keuntungan tambahan yang diperoleh oleh produsen di atas biaya produksi. Contohnya, biaya produksinya itu seharga 10.000. Dan harga jual itu 5.000 dikurangi biaya surplus, jadi harganya itu 5.000. Pembahasan yang kelima ialah perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ialah kurva biaya dan pendapatan. Kurva biaya ini atau cost surface menjelaskan hubungan antara jumlah output dan biaya yang dikeluarkan, terdiri dari biaya tetap atau FC tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya sewa atau gaji tetap. Yang kedua ialah biaya variabel atau VC bertambah sesuai jumlah produksi, contohnya bahan baku atau upah harian. Yang ketiga ialah biaya total, TC sama dengan FC ditambah dengan VC, di mana jumlah sesuai biaya yang dikeluarkan. Yang keempat ialah biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini atau AC sama dengan TC per Q, biaya per unit barang. Nah, kurvanya itu berbentuk U. Yang berikut ialah biaya marginal. Nah, biaya marginal adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Yang kedua ialah kurva pendapatan atau revenue curves, menjelaskan hubungan antara jumlah output dan pendapatan yang diperoleh, terdiri dari pendapatan total, di mana total penerimaan dari penjualan garis lurus naik jika harga tetap. Ketika pendapatannya rata-rata itu sama dengan harga barang di pasar sempurna, kurvanya itu mendatar atau horizontal. Pada pendapatan marginal, tambahan pendapatan dari satu unit yang terjual. Poin yang kedua ialah keputusan produksi dalam jangka pendek. Nah, keputusan produksi dalam jangka pendek di mana dapat diartikan sebagai keputusan berapa jumlah output yang harus diproduksi ketika sebagian input bersifat tetap seperti mesin dan gedung dan juga gaji tetap, dan hanya input variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku yang hanya bisa diubah. Beberapa tujuan produksi jangka pendek diantaranya dapat memaksimalkan laba atau keuntungan, minimalkan kerugian jika belum bisa untung. Poin yang ketiga ialah penyesuaian pasar dalam jangka panjang. Nah, penyesuaian pasar dalam jangka panjang ini adalah proses perubahan jumlah perusahaan dan kapasitas produksi sebagai respon terhadap keuntungan atau kerugian ekonomi yang dialami dalam jangka pendek. Nah, adapun beberapa proses penyusunan yang terjadi dalam jangka panjang diantaranya jika perusahaan untung, maka perusahaan baru tertarik masuk dalam pasar.
jumlah penawarannya itu bisa meningkat, harga pasar bisa turun dan keuntungan menjadi normal. Nah, jika perusahaannya rugi atau kerugian ekonomi, sebagian perusahaan bisa keluar dari pasar. Nah, penawarannya itu menurun, harga pasar bisa naik, serta rugi berubah menjadi laba normal. Nah, penyesuaian yang ketiga ialah ciri-ciri pasar setelah penyesuaian jangka panjang. Nah, ciri-cirinya yang pertama ialah tidak ada keuntungan atau kerugian ekonomi. Yang berikut, perusahaan memperoleh laba normal, total pendapatannya itu didapat dari total biaya termasuk total implisit, harga pasar itu bisa stabil. Nah, pembahasan yang keenam ialah relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Nah, dalam relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna ini, saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama ialah contoh nyata atau dekat dengan teori, misalnya pasar hasil pertanian. Nah, pasar tradisional hasil pertanian, contohnya Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta. Pasar ini mendekati teori pasar persaingan sempurna. Mengapa? Karena dapat disebabkan oleh banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak petani menjual hasil pertanian seperti sayur, buah-buahan, dan rempah-rempah. Barang homogennya seperti cabai, beras, jagung, dan lain-lain. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, informasi harga tersedia luas. Pedagang dan petani tahu harga dari berbagai sumber. Nah, tidak ada hambatan masuk pasar. Siapa saja bisa menjual hasil pertanian di pasar. Yang kedua ialah keterbatasan dalam praktik. Nah, keterbatasan dalam praktik merujuk pada hambatan atau kendala yang dihadapi ketika suatu teori atau kebijakan dan rencana diterapkan dalam situasi nyata. Nah, meskipun sesuatu tampak ideal secara tidak konsep, penerapannya bisa mengalami berbagai kesulitan karena beberapa faktor tertentu. Nah, faktor-faktor yang terlibat di dalamnya ialah faktor sumber daya. Nah, faktor sumber daya ini yang pertama ialah sumber daya manusia atau SDM, kurangnya tenaga ahli atau keterampilan yang sesuai. Yang kedua ialah dana, terbatasnya anggaran yang tersedia, dan yang ketiga ialah waktu, tidak cukup waktu untuk pelaksanaan secara maksimal. Faktor yang kedua ialah faktor lingkungan. Nah, di mana kondisi sosial, budaya, atau politik yang tidak mendukung. Faktor lingkungan yang kedua ialah adanya penolakan dari masyarakat atau pihak tertentu. Nah, contohnya ialah di banyak pedesaan di Indonesia ini, walaupun pemerintah telah menetapkan standar pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas harus buka dalam waktu 24 jam per hari, praktiknya tidak terlaksana karena keterbatasan oleh jumlah dokter dan perawat. Keterbatasannya juga itu sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia. Poin yang ketiga ialah implikasi kebijakan ekonomi. Nah, implikasi kebijakan ekonomi adalah dampak atau konsekuensi dari kebijakan ekonomi tertentu terhadap berbagai aspek ekonomi seperti harga barang dan jasa, produk dan konsumsi, pendapatan nasional, investasi, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi. Jenis kebijakan ekonomi dan implikasinya ialah kebijakan fiskal. Nah, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, misalnya pajak dan belanja negara, implikasinya ialah peningkatan belanja negara, meningkatkan permintaan agregat, dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Nah, kesimpulan dari materi pasar persaingan sempurna ini ialah pasar persaingan sempurna merupakan bentuk ideal dari sistem pasar di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi tanpa adanya pasar yang dimiliki oleh suatu pihak manapun. Nah, ciri-ciri utama pasar ini meliputi jumlah pelaku pasar yang banyak, produk yang homogen atau serupa, kebebasan keluar masuk pasar, serta informasi yang sempurna. Nah, meskipun dalam kenyataan sangat jarang ditemukan pasar yang benar-benar memenuhi semua syarat pasar persaingan sempurna,
Konsep ini tetap penting sebagai acuan atau model ideal untuk menganalisis dinamika pasar dan perilaku pelaku ekonomi. Nah, model ini juga berguna dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendorong efisiensi dan keadilan pasar. Nah, saran saya ialah bagi pemerintah sebaiknya menciptakan regulasi yang mendorong terciptanya kondisi pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna, serta mencegah praktik monopoli dan meningkatkan transparansi informasi serta mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha baru. Nah, bagi pelaku usaha diharapkan memahami prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna untuk meningkatkan efisiensi usaha dan bersaing secara sehat dengan memberikan produk berkualitas dan harga yang kompetitif. Saran yang ketiga ialah bagi peneliti atau akademisi perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk memahami bagaimana konsep dasar pasar persaingan sempurna dapat diaplikasikan atau disesuaikan dalam konteks pasar real yang dinamakan dinamis dan kompleks. Nah, itulah penjelasan saya tentang pasar persaingan sempurna. Nah, kalau pasar ini benar-benar nyata ada di Indonesia, mungkin tukang pasar tidak akan berebutan tentang pelanggan. Nah, semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan tidak membuat pusing. Karena yang sempurna itu bukan hanya pasarnya, tetapi saya berharap nilai saya dapat sesempurna itu. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Saya atas nama Mary Krisma dari mahasiswa Universitas Indonesia Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.